Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Sawali. Saya sebagai pemateri 1. Bahasa Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Yang B. Konsep dasar ulum Quran. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, idhafi yaitu ulum, dan Al-Quran, kata ulum, dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yaitu ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, artinya pemahaman dan pengetahuan. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat. Yang C. Ruang lingkup ulum Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki 7 makna alam, yaitu A. Persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. 1. Waktu dan tempat turunnya Al-Quran atau awqat nuzul wa mawatin an-nuzul. 2. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbab an-nuzul. 3. Sejarah turunnya Al-Quran, tarik an-nuzul. Yang B. Persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal, yaitu 1. Riwayat mutawatir, 2. Riwayat ahad, 3. Riwayat sya'ad, 4. Macam-macam qiraat Nabi, 5. Para perawi dan penghadap Al-Quran, dan 6. Cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Yang C. Persoalan qiraat atau cara pembaca Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini. 1. Cara berhenti wakaf, 2. Cara memulai atau ibtida, 3. Imalah, 4. Bacaan yang dipanjangkan atau mad, 5. Meringankan bacaan hamzah, dan yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. Yang D. Persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut. 1. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. 2. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. 1. Makna umum yang tetap dalam keumumannya. 2. Makna umum am yang dimaksud makna khusus. 3. Makna umum am yang maknanya dikhususkan sunnah. 4. Nas. 5. Makna lahir. 6. Makna global atau mujmal. Yang F. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. 1. Berpisah atau fasl. 2. Bersambung. 3. Uraian singkat. 4. Uraian panjang. 5. Uraian seimbang. Dan 6. Pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Atika Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. D. Pengertian wahyu dan Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Pengertian wahyu dan Al-Quran. Wahyu adalah kata masdar atau infinitif. Dia menunjukkan pada 2 pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Dalam pengertian lain, wahyu Allah kepada para nabinya secara syar'i didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-muha atau yang diwahyukan. Beda antara wahyu dengan ilham adalah bahwa ilham itu intuisi yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana dia datang.
Surah dan ayat Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran. Banyak yang menyebutkan jumlah ayat Al-Quran yaitu 6.666, tetapi dikutip dari buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran karya Abah Salma Alif Sampaya, disebutkan jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.348 ayat atau 6.236 ditambah 112 kalimat basmalah di awalan surat. Selain itu, ada 2 ayat terakhir surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 yang menjadikan kunci pembebasan aliran matematika dalam Al-Quran, sehingga jumlah ayat Al-Quran menjadi 6.346 atau 6.348 dikurang 2 ayat. Sementara itu, dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keistimewaan Al-Qur'an, yakni diturunkan langsung serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan wahyu dan Al-Qur'an. Wahyu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasul utusan Allah. Semua firman Allah termasuk ke dalam wahyu, contohnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah firman atau wahyu Allah yang Allah turunkan khusus kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan hukum membaca termasuk ke dalam ibadah. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Menurut Al-Qadi Abu Ali Azizi bin Abdul Malik mengatakan Al-Quran memiliki 55 nama, diantaranya 1. Alkitab, sebagaimana surah Al-Dukran ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. 2. Kalam, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia kepada yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Al-Furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Zikro, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringat yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum